Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar event handler untuk keyboard menggunakan OpenGL Glut, C++, dan Visual Studio sebagai IDE. Bersama tutor kalian Erlangga Ibrahim. Materi kali ini saya berharap teman-teman dapat memahami state tombol keyboard, membedakan fungsi event handler yang disediakan Glut, memahami parameter fungsi event handler, dan berinteraksi dengan objek menggunakan keyboard. Langsung saja kita bahas apa itu event handling. Secara bahasa, event berarti aktivitas dan handling berarti penanganan. Jika kita balik, artinya menjadi penanganan aktivitas. Aktivitas apa yang kita handle? Dalam konteks keyboard event handling, maka aktivitas keyboard lah yang kita handle. Untuk memahami aktivitas apa yang terjadi di keyboard, mari kita fokus pada salah satu tombol di keyboard. Aktivitas yang terjadi adalah sebuah perubahan state atau kondisi yang ada pada setiap tombol keyboard. State atau kondisi tombol terdiri dari dua jenis, yaitu up state dan down state. Ketika tombol ditekan, state berubah menjadi down state, dan ketika tombol dilepas, state berubah menjadi up state. Maka dapat disimpulkan, setiap tombol di keyboard ketika digunakan, tombol tersebut akan memberi sinyal bahwa tombol sedang ditekan atau tombol sedang diangkat. Sinyal tombol tersebut selanjutnya akan ditangkap oleh 4 buah fungsi yang disediakan Glut yang terdiri dari Glut Keyboard Function, Glut Keyboard Up Function, Glut Special Function, Glut Special Up Function. Glut Keyboard Function akan mendeteksi sinyal down state untuk setiap tombol huruf, angka, dan tanda baca. Begitu juga dengan Glut Keyboard Up Function yang akan mendeteksi up state untuk setiap tombol huruf, angka, dan tanda baca. Glut Special Function akan mendeteksi sinyal down state untuk setiap tombol fungsi seperti F1, F2, sampai F12, Escape, Insert, dan lain-lain. Begitu juga dengan Glut Special Up Function yang akan mendeteksi sinyal up state untuk setiap tombol fungsi seperti F1 sampai F12, Escape, Insert, End, Delete, dan lain-lain. Jadi kata kuncinya adalah kata up untuk setiap fungsi yang mendeteksi sinyal up state dan tanpa kata up untuk fungsi yang mendeteksi sinyal down state. Untuk mendemonstrasikan event handler keyboard, mari kita membuat project baru dalam Visual Studio, lalu membuat program OpenGL sederhana. Untuk demonstrasi satu ini, saya menggunakan tinggi dan lebar window sebesar 10 pixel. Pada baris yang berisi define u_in unsigned in akan diganti menjadi ub sebagai pengganti unsigned char. Ada pula kesalahan penulisan pada baris yang berisi glue ortho 2D yang seharusnya memiliki 4 parameter. Ada beberapa hint dan tweaking yang saya lakukan pada main function. Selanjutnya kita mengimplementasikan fitur Glut Keyboard Function dengan membuat fungsi keyboard kita sendiri yang bernama onKeyboardDown event. Parameter keyboard function terdiri dari unsigned char sebagai value tombol yang ditekan dan akan kita beri nama key. Sisanya ada 2 buah integer sebagai value koordinat X dan Y untuk mouse. Selanjutnya, saya membuat standar output agar kita dapat melihat aktivitas yang terjadi pada Glut Keyboard Function. Ketika program jalan, kita hanya melihat terminal memberikan output sesuai dengan apa yang kita sedang tekan saja. Untuk melihat aktivitas ketika tombol diangkat, kita harus membuat Glut Keyboard Up Function dengan nama onKeyboardUp event yang memiliki 4 parameter yang sama dengan down event. Selanjutnya, saya merubah standar output dengan menggunakan kata up. Ketika program berjalan, sekarang kita dapat melihat bahwa program menangkap aktivitas ketika tombol ditekan, begitu juga ketika tombol diangkat. Selanjutnya, saya membuat 2 buah fungsi keyboard lain, khusus untuk mendeteksi aktivitas yang terjadi ketika kita menekan tombol selain huruf, angka, dan tanda baca. Selebihnya, saya menambahkan standar output dengan kata spesial sebagai tanda ketika kita menekan tombol fungsi. Fungsi yang digunakan adalah Glut Keyboard Special Function dan Glut Keyboard Special Up Function. Perbedaan parameter fungsi spesial dibanding dengan yang biasa adalah keyboard function spesial menggunakan tipe data integer untuk menampung value key atau tombolnya. Sebelum kita tes programnya, mari kita rekap fungsi apa saja yang kita gunakan. Di sini kita memiliki 4, yaitu onKeyboardDown event, onKeyboardUp event, onKeyboard Special Down event, onKeyboard Special Up event. Dapat dilihat sekarang program dengan baik mendeteksi semua tipe tombol yang kita tekan pada keyboard. Tombol yang saya coba di sini adalah huruf, begitu pula angka dan tanda baca untuk mengecek keyboard down dan keyboard up event. Lalu ada pula tombol F1 hingga F12, insert, end, page up, page down, delete, dan end untuk mengecek special down dan special up event yang ditandai output dengan kata spesial.
Sekarang kita akan mencoba bagaimana fungsi keyboard dapat berinteraksi dengan rendering. Kita hapus semua keyboard function kecuali untuk down event untuk mempermudah contoh interaksi. Saya merubah panjang dan lebar window menjadi 800 x 800 dan canvas menjadi 100 x 100. Selanjutnya saya membuat titik berwarna merah dengan koordinat X dan Y 50 dan 50 yang kebetulan ada di tengah layar. Untuk fungsi keyboard, saya menambahkan if, else, atau juga bisa menggunakan switch case untuk pengecekan tombol apa saja yang ditekan. Sebagai tambahan, saya menggunakan standar output sebagai tanda bahwa tombol yang diinginkan ditekan. Untuk contoh ini, saya menggunakan tombol W, A, S, dan D. Gunakan tombol W untuk mengurangi koordinat Y, tombol S untuk menambah koordinat Y, tombol A untuk mengurangi koordinat X, tombol D untuk menambah koordinat X. Selanjutnya, untuk implementasi perubahan koordinat, kita dapat menggunakan offset speed sebagai variabel yang mengatur kecepatan gerak setiap kita tekan tombol, dan juga X dan Y offset sebagai variabel yang mengatur koordinat titik merah. Selanjutnya, saya melakukan format ulang untuk standar output pada keyboard function, lalu memberi kode tambahan untuk melakukan perubahan pada X offset pada tombol A dan D, begitu pula untuk Y offset pada tombol W dan S. Setelah itu, kita dapat mengganti koordinat 50,50 pada titik merah kita menjadi variabel X offset, Y offset. Jangan lupa memberi kode glut post redisplay pada keyboard function untuk membuat OpenGL melakukan render ulang ketika ada perubahan pada X dan Y offset. Ketika program berjalan, kita dapat mencoba jika menekan tombol A, maka titik akan berjalan ke kiri, tombol D untuk berjalan ke kanan, tombol S membuat titik berjalan ke bawah, dan tombol W agar titik berjalan ke atas. Jika kita fokus pada terminal, dapat dilihat bahwa perubahan koordinat X dan Y sesuai dengan jumlah perubahan yang diatur pada variabel offset speed. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini. Saatnya saya mempersilahkan teman-teman untuk mencoba berkreasi menggunakan fitur glut keyboard function ini. Saya Erlangga Ibrahim, signing off. Stay human.